Aduh, kepala gue pusing banget. Ah, loh, pakaian gue kok jadi gini? Bentar-bentar. Gue ada di mana nih? Wah, jangan-jangan ini ulah animator lagi nih. Woi, Mas Sayur, yang bener aja. Kok gue tiba-tiba ada di sini? Anda sekarang berada di zaman kerajaan kuno. Selesaikan misi di zaman ini agar Anda bisa pulang kembali. Lah anjir, gue beneran dilempar ke zaman gak jelas. Kalau gue ketemu penjahat atau raja yang semena-mena, bisa-bisa gue mati di sini. Jangan khawatir, jika Anda menyelesaikan misi dan side quest, sistem akan memberikan Anda hadiah yang bisa mempermudah kehidupan Anda di sini. Tunggu dulu woi, jangan pergi. Gue masih belum paham nih misinya apaan. Kalau gini terpaksa deh gue harus jalanin misi dulu di zaman ini. Bagi istri, para pemuda, ayo berkumpul di rumah kepala desa. Ada apaan tuh? Bagi istri, para pemuda, ayo berkumpul di rumah kepala desa. Loh, kok dia mirip banget sama Maxim? Woi Dam, sana ikutan kumpul. Kerajaan lagi bagi-bagi istri. Malah bengong. Buruan sana. Kalau enggak, lu bakal dikirim ke medan perang. Apa? Iya deh. Gue kesana sekarang. Bagi istri, para pemuda, ayo berkumpul di rumah kepala desa. Semua pemuda di desa ini diberikan dua pilihan. Pertama, menikah dengan wanita yang disediakan kerajaan, perbanyak keturunan untuk memperkuat kerajaan kita. Atau pilihan kedua, ikut kami ke medan perang. Ternyata gue dilempar ke zaman yang kacau. Kerajaan ini lagi dalam peperangan. Dan pasti wanita yang disediakan kerajaan adalah para wanita tawanan perang. Para wanita, ayo keluar. Waduh, kok begini modelannya? Pantesan aja dibagiin buat rakyat. Waduh, kalau gini mah mending ikut perang aja. Oh my God! Nah, ini baru wanita-wanita cantik. Kalau ini mah aku juga mau. Ayo, silakan maju dan pilih wanita yang akan kalian jadikan istri. Waduh, pada gercep amat. Anjir, sisa 3 ini doang. Hei, ini masih ada 3 wanita. Ayo dipilih. Kalau sisanya begini sih, mending ikut perang aja. Ikuso. Berarti sisa kamu, wahai pemuda. Saya, Tuan. Ya kamulah, siapa lagi? Kamu mau ikut perang atau menikah? Saya mau yang damai-damai aja lah. Kalau gitu, kamu dapat 3 wanita ini sebagai istri. Apa? Langsung 3? Dan perlu diingat, setiap pemuda yang dapat 1 istri harus bertani dan menyetorkan 50 kilo beras tiap bulan kepada kerajaan. Jika tidak, maka akan dihukum mati. Apa? Ini udah mirip game dengan tingkat kesulitan maksimal. Gue tiba-tiba kebangun di zaman yang kacau. Jadi orang miskin. Ya walaupun dapat 3 istri, tapi begini semua bentukannya. Mana harus setor 50 kilo beras ke kerajaan tiap bulan lagi. Kalau dikali 3 istri, berarti gue harus setor 150 kilo tiap bulan. Yah, sama aja bakal dihukum mati ini mah. Jangan khawatir, Mas. Kami punya tenaga yang besar dan kuat. Cuma disuruh ngumpulin 50 kilo beras sih, urusan kecil. Wah, bener juga. Badan mereka emang kelihatan besar dan kuat. Harusnya sih bisa nih ngumpulin beras segitu. Malah mungkin bisa lebih. Adam, kita tukar istri dong. Iya Dam, aku juga. Loh, kok tukar? Bukannya kalian udah milih sendiri tadi? Kami kira dapat istri cuma-cuma. Ternyata diharuskan setor beras juga tiap bulan. Nah, wanita yang kami pilih ini kurus-kurus dan kelihatan lemah sekali. Mana bisa disuruh kerja dan bertani. Tukar ya, Dam. Tenang aja. Mereka belum kami apa-apain kok.
masih mulus, no minus. Kalau kamu mau, nanti aku kasih beras sekilo sama daging deh. Iya, Dam. Nanti aku kasih juga. Ya udahlah, terserah kalian. Kalian duduk dulu di sini. Maaf ya kalau rumahnya jelek. Aku mau masak dulu beras sama daging pemberian orang-orang tadi. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Nadia, ini Kaliodra, dan ini Kak Tiara. Di zaman yang kacau ini, masih beruntung kita diberikan tempat tinggal. Tapi aku tidak akan sudi melayani si Adam itu. Dia pasti cuma mau mencari kesenangan dari kita. Mas Adam kelihatannya sih orang baik. Buktinya aja dia mau masak makanan untuk kita. Kamu yakin dia akan ngasih kita makan? Paling dia masak cuma buat dirinya sendiri. Kalaupun tidak dikasih makan, aku masih bisa mencari sendiri. Yang terpenting sekarang, kita bisa aman untuk sementara waktu. Ayo, kita semua makan dulu. Wah, kamu beneran masak buat kita, Mas? Iyalah, masa makanan sebanyak ini cuma buatku sendirian? Tentu aja, kalian juga harus ikut makan. Ternyata, Adam ini orang yang bertanggung jawab. Suara siapa tadi? Kok gue kayak dengar ada yang ngomong? Tapi mereka dari tadi diam aja kok. Aku sangat beruntung bisa bertemu pria seperti Mas Adam. Aku berjanji, aku pasti akan menjadi istri yang berbakti sama dia. Apa? Kayaknya gue bisa dengar suara hati mereka. Sistem kesukaan telah diaktifkan. Istri-istri Anda telah timbul perasaan suka kepada Anda. Setiap 20 poin kesukaan yang terkumpul, Anda bisa mendapatkan hadiah atau melakukan undian. Poin kesukaan Liodra 10 poin. Poin kesukaan Nadia 20 poin dan sudah bisa ditukar dengan hadiah. Wah, ternyata mereka udah mulai suka sama gue. Dan Nadia ini benar-benar cepet ngasilin poin. Gue harus manfaatin nih. Tapi gimana dengan Tiara? Dasar buaya, kamu ngasih makanan ini pasti ada maunya kan? Poin kesukaan Tiara 0 poin. Waduh, ternyata dia masih jutek banget ke gue. Oke sistem, tukar 20 poin dari Nadia menjadi senjata. Selamat, Anda mendapatkan senjata pistol. Dengan senjata ini, gue pasti bisa jadi orang terkuat di wilayah ini. Walaupun kita sudah suami istri, tapi jangan harap aku mau melayanimu. Di rumah ini cuma ada satu kamar, jadi terpaksa kita tidur di kamar yang sama. Ini nasib baik apa nasib buruk sih? Punya 3 istri cantik-cantik, tapi nggak bisa mesra-mesraan. Baiklah, sebagai laki-laki sejati, aku tidak akan memaksa kalian. Kalian bertiga tidur aja di dalam kamar, biar aku tidur di sini. Mas Adam, biar aku yang nemenin kamu tidur di sini. Jangan. Di ruang tengah kan cuma ada tikar, dan udaranya dingin. Gak apa-apa, Mas. Kan ada kamu yang akan memberikan aku kehangatan. Istri gue yang satu ini benar-benar pengertian. Hahaha, ternyata kabar itu benar. Adam, kau benar-benar punya 3 istri cantik. Mau apa kau kesini? Serahkan 1 istrimu, dan akan kubiarkan kamu tetap hidup. Gimana ini, Mas? Dia bawa pedang. Kita tidak akan bisa melawan orang ini. Dia membawa pedang. Apakah Adam akan menyerahkanku pada orang jahat ini? Selama ini aku selalu bersikap kasar kepada Adam. Kau pikir aku akan takut dengan ancaman murahanmu ini? Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh mereka sedikit pun. Berarti kau memang cari mati. Kalau begitu, aku akan menghabisimu dan bersenang-senang dengan semua istrimu. Aduh, benda apa itu? Sakit sekali. Apa yang terjadi sama dia? Ini adalah jurus yang telah aku kuasai. Jurus pernafasan Amerika. Kau, sialan. Berani-beraninya kau melukaiku. Awas saja, kakakku adalah pengawal bupati.
akan kuadukan kau pada dia. Masih berani ngomong lagi? Sini, kuledakkan kepalamu. Untung kamu tidak membunuhnya. Ternyata dia punya kakak seorang pengawal bupati. Tapi dia bilang dia mau ngadu ke kakaknya. Gimana ini? Udah, tenang aja. Selama ada aku, kalian pasti aman. Aku akan melindungi kalian sekuat tenaga. Ternyata aku sudah salah menilai Adam. Poin kesukaan Tiara 10 poin. Aku sangat beruntung bisa bertemu Mas Adam. Poin kesukaan Nadia 40 poin. Sebenarnya siapa Adam ini? Kenapa dia bisa punya jurus sehebat itu? Poin kesukaan Liodra 30 poin. Wah, udah bisa buka undian lagi nih. Sistem, gue mau undian. Silakan tuan, Anda punya 2 kesempatan undian. Gue kan harus setor 150 kilo beras ke kerajaan tiap bulan. Kayaknya gue butuh bibit padi buat ditanam. Jadi gue mau tukerin hadiah dari sistem buat bibit padi aja deh. Selamat, Anda mendapatkan bibit padi super yang anti gagal dan bisa panen dalam waktu 3 hari. Nah, ini baru mantap. Kalau udah gini mah aman deh urusan berasnya. Hei Adam, kamu bukannya bertani malah malas-malasan. Ingat, kamu punya 3 istri. Itu artinya kamu harus setor 150 kilo beras tiap bulan. Iya, inget kok. Ini aku juga mau mulai nanam hari ini. Baru mau nanam, mana cukup waktunya? Cukup lah. Nggak sampai seminggu juga pasti udah kekumpul 1 ton beras. Apa? Jangan ngayal kamu. Ya udah, gini aja deh. Gimana kalau kamu bantuin aku nanam beras ini? Nanti kalau udah panen, kamu aku kasih 100 kilo deh. Ah, yang benar kamu. Awas aja kalau bohong. Nih, buat uang mukanya aku kasih kamu dulu sekilo beras. Ini aku dapat dari warga kemarin. Nah, kalau gini mah aku mau bantuin kamu. Beras ini bisa cukup buat makan aku sebulan. Ternyata di zaman ini bayaran seorang pekerja cuma sekilo beras per bulan. Suamiku, semangat ya. Kalau capek istirahat dulu di sini. Semoga saja Mas Adam bisa memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan beras ke kerajaan. Aku tidak boleh kalah dari Nadia dan Liodra. Aku juga harus berbakti kepada Adam. Bagaimanapun juga dia telah berkali-kali menyelamatkanku. Kamu mau kemana, Tiara? Aku akan membantu Mas Adam menanam padi. Kalau gitu, aku juga. Aku juga dong. Kamu di sini saja jaga makanannya. Jangan sampai hilang atau dimakan hewan. Baiklah. Tolong! Itu kayak suara Nadia. Gawat! Ada yang menculik Nadia. Orang itu mirip sama orang yang tadi malam. Kurang ajar. Mereka pakai kuda. Itu kan Edi sama kakaknya si Budi. Dia pengawal bupati. Kita harus segera selamatin Nadia. Tapi kita cuma rakyat biasa. Sedangkan mereka anak buahnya pejabat penting. Kita tidak punya kekuasaan untuk melawan mereka. Benar juga. Di zaman ini, keturunan dan kedudukan masih dianggap sangat penting dan sakral. Kalau gitu, aku akan laporkan si Budi itu ke bupati, biar dia dihukum. Percuma, Dam. Sekarang bupati sedang sibuk mengurus istrinya yang sakit parah. Dia tidak mau menemui siapapun selain tabib yang bisa mengobati istrinya. Nah, aku punya ide. Sistem, gue mau undian. Silakan tuan memilih hadiah apa yang tuan inginkan. Gue butuh obat. Selamat,
Anda mendapatkan obat-obatan modern level dewa dengan efektivitas maksimal. Nah, gitu dong. Bagus-bagus. Mau apa kamu kesini? Saya datang ke sini ingin menyembuhkan istri Bupati. Apa kamu bilang? Orang kampung seperti kamu sok-sokan mau menyembuhkan istri bupati. Sudah banyak tabib yang terkenal datang ke sini, tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Apalagi saat ini keadaan istri bupati sudah sangat lemah. Sepertinya dia tidak mungkin bisa diselamatkan. Cepat, lebih baik kau pergi daripada aku patahkan kakimu. Baiklah, tapi kalau sampai Bupati tahu kau mengusir orang yang punya obat ajaib untuk istrinya, mungkin dia akan mematahkan lehermu. Waduh, ternyata dia pintar juga. Dan omongan dia ada benarnya juga sih. Ada apa ini ribut-ribut? Istriku butuh ketenangan biar bisa sembuh. Maaf tuan, ini ada orang kampung yang ngaku-ngaku bisa mengobati istri Anda. Hei pemuda, kau jangan memainkan harapanku. Aku sudah hampir putus asa mencari tabib dan obat untuk istriku. Maaf Pak Bupati, tapi saya bersungguh-sungguh bisa menyembuhkan istri Anda. Dan kalau saya gagal, silakan Anda penggal kepala saya dan kepala dia. Loh, kenapa aku ikut dibawa-bawa? Pemuda ini benar-benar percaya diri. Pasti dia memang punya sesuatu yang hebat. Baiklah, ayo ikut aku. Waduh, pucet banget. Dan suhu badannya udah sedingin es. Bagaimana anak muda? Apakah istri saya bisa disembuhkan? Terpaksa deh, gue harus pakai semua obat dari sistem. Ternyata sakitnya udah separah ini. Tenang saja Pak Bupati, dengan metode dan ramuan ajaib dari saya, istri Anda pasti bisa sembuh. Waduh, benda apa ini? Besar sekali. Ini alat untuk memasukkan ramuan ke dalam tubuh istri Anda. Loh, yang ini apa lagi? Ini namanya pil ajaib paracetamol. Tinggal minum ini saja dan istri Anda pasti sembuh. Pil sekecil itu. Baiklah, sepertinya ini adalah harapan terakhirku. Anak muda, lakukan apa saja dan sembuhkan istriku. Baik, Pak. Saya sudah selesai mengobati istri Anda. Sebentar lagi beliau pasti akan sadar. Beneran dia bisa sadar secepat itu? Padahal aku sudah putus asa. Dia bisa membaik perlahan-lahan pun aku sudah senang. Apa yang terjadi padaku? Sayang, akhirnya kau bangun. Siapa orang yang sudah mengobatiku? Rasa sakit yang aku rasakan tiba-tiba hilang perlahan. Anak muda ini yang telah menyembuhkanmu. Siapa namamu anak muda? Maaf, aku sampai lupa menanyakannya. Nama saya Adam, Pak. Terima kasih Tuan Adam. Seumur hidup kami akan berutang budi padamu. Suamiku, ayo berikan hadiah terbaik untuk Tuan Adam. Tentu saja, Tuan Adam. Kami akan memberikan 1 peti emas, 1 ton beras, dan tanah yang luas untuk Anda. Tapi saya tidak membutuhkan itu semua. Apakah pemberian kami masih kurang? Bukan begitu Pak Bupati. Saya hanya ingin meminta pertolongan kepada Anda. Sebutkan saja Tuan. Aku pasti akan menolongmu. Istriku telah diculik oleh Budi, salah satu orang pengawalmu. Aku ingin meminta pertolonganmu untuk menyelamatkan dia. Apa? Kurang ajar si Budi. Dia telah menyalahgunakan jabatannya. Apalagi dia berani mengusik Tuan Adam. Jangan khawatir Tuan Adam. Aku akan bereskan si Budi itu. Gimana bang? Cantik kan? Hahaha. Pinter juga kamu nyari wanita. Hari ini kita akan main sampai puas. Mas Adam, tolong aku. Suamimu tidak akan bisa menyelamatkanmu kali ini.
Siapa yang berani memukulku? Aku. Macam-macam kau dengan pengawal bupati. Aku bunuh kau. Budi, apa yang telah kau lakukan? Apa, Pak Bupati? Ini Pak, saya sedang menghukum orang-orang ini. Mereka telah membuat adik saya pincang. Jangan bohong, aku sudah dengar semua kebenarannya dari Tuan Adam. Anda jangan percaya dengan dia, Pak. Dia cuma rakyat jelata. Anda harus percaya kepada saya. Saya ini pengawal Anda yang setia. Asal kamu tahu, Tuan Adam adalah orang yang telah menyembuhkan istriku. Aku berhutang padanya dan akan selalu percaya pada dia. Apa? Pengawal, eksekusi Budi dan adiknya ini. Jangan Pak Bupati, jangan bunuh mereka. Potong saja anunya, supaya mereka kapok dan tidak akan berbuat hal seperti ini lagi. Baik Tuan Adam, pengawal, laksanakan. Tidak, tititku. Mas Adam, Nadia, kalian akhirnya pulang. Kalian semua nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, Kak. Mas Adam datang di waktu yang tepat. Dia sudah menyelamatkanku dan menghukum orang-orang jahat itu. Apa? Bagaimana mungkin? Kalau mereka lapor ke bupati, gimana? Kalian tenang aja. Justru Bupatilah yang telah membantuku untuk menyelamatkan Nadia. Loh, kok bisa? Karena aku telah menyembuhkan istrinya yang sakit parah. Dan ini semua adalah pemberian Bupati untuk kita. Suamiku, kamu benar-benar hebat tadi. Poin kesukaan Nadia 80 poin. Aku tidak bisa berhenti kagum dengan Mas Adam. Dia benar-benar laki-laki langka. Poin kesukaan Liodra 60 poin. Ternyata Adam adalah pria yang luar biasa. Dia sudah membuatku jatuh cinta. Poin kesukaan Tiara 40 poin. Nah, akhirnya semua istri gue udah tergila-gila sama gue. Dan gue juga udah bisa undian lagi. Hidup di sini ternyata enak juga. Mas Adam, kamu dapat hadiah apa saja dari bupati? Banyak banget. Ada emas, beras, tanah, dan Bupati juga akan merenovasi rumah kita besok. Jadi nanti rumah ini akan punya banyak kamar untuk kita masing-masing. Dan aku jadi nggak perlu tidur di ruang tengah lagi. Malam ini kamu jangan tidur di ruang tengah lagi, Mas. Iya, nanti masuk angin. Tidur di kamar aja. Lah, terus kalian gimana? Ya, kami juga tidur sama kamu di kamar. Akhirnya. Udah jadi aja nih renovasi rumahnya. Cepet banget ya. Tapi wajar aja sih. Kan kuli zaman dulu emang udah terkenal bisa bangun candi dalam waktu 1 malam. Kalau cuma renovasi rumah gue mah urusan kecil. Adam, itu, kamu harus lihat padi yang kemarin kita tanam. Kenapa padinya? Jangan-jangan terjadi sesuatu yang buruk. Bukan gitu. Ya terus kenapa dong? Padinya udah siap panen. Gila, padahal baru 3 hari loh. Lah, aku kira ada apaan. Loh, kok kamu kayak nggak ada kaget-kagetnya? Aku sih udah tahu. Soalnya benih padi yang kita tanam kemarin itu kan emang benih super yang bisa panen dalam waktu 3 hari. Pantesan kamu bilang bisa ngumpulin 1 ton beras dalam waktu seminggu. Ya udah, sekarang kamu panen deh semua padinya. Sendirian? Mana sanggup? Jumlah panen kali ini kayaknya ada 5 ton. Seenggaknya butuh 4 atau 5 orang biar panennya cepet. Bener juga. Kira-kira kalau kita minta tolong ke warga yang lagi nganggur pada mau apa enggak ya? Nanti aku kasih upah masing-masing 100 kilo beras deh. Itu mah udah banyak banget. Warga pasti pada mau. Biasanya aja mereka cuma diupah sekilo beras buat kerja sebulan. Ya udah, sekarang kamu tolong urus panen padinya. Siap, Adam. Makan malam kali ini enak-enak banget. Ternyata kalian jago masak. Semua masakan tadi resepnya dari Kak Tiara. Dia emang jago banget kalau urusan masak.
Syukurlah kalau Mas Adam suka. Ya pasti suka lah. Sebelumnya aku nggak pernah dimasakin kayak gini. Biasanya aku apa-apa selalu sendiri. Sekarang kamu nggak akan kesepian lagi. Karena kan ada kita yang akan selalu nemenin kamu. Ternyata Tiara sangat ahli dalam memasak. Kalau si Nadia dari awal udah lengket dan manja banget sama Mas Adam. Kayaknya cuma aku yang gak bisa apa-apa. Ini adalah rumah paling bagus di desa ini. Sepertinya aku mendapatkan mangsa yang besar malam ini. Apalagi sih ini? Kok nggak habis-habis orang yang ngedobrak rumah ini? Serahkan semua hartamu, atau kuhabisi kalian semua. Berani-beraninya kamu merampok rumah ini. Asal kamu tahu, suamiku adalah orang hebat yang menguasai jurus pernafasan Amerika. Ayo Mas Adam, keluarkan jurus hebatmu itu. Waduh, pistolnya gue taruh di mana ya? Lupa lagi. Jangan-jangan keselip pas renovasi rumah ini. Hahaha, jurus apa yang punya nama seaneh itu? Kalian pikir, aku akan takut dengan jurus lemahmu itu? Asal kalian tahu, aku adalah anggota kelompok naga hitam. Kami adalah kelompok paling ditakuti di seluruh negeri. Apa? Naga hitam? Gawat. Mereka itu kan terkenal kejam dan sadis. Jumlah mereka juga sangat banyak. Ternyata, kau tahu juga seberapa bahayanya kami. Kalau begitu, cepatlah, serahkan semua harta kalian. Jangan harap. Sekeping koin pun kau tidak akan mendapatkannya dari kami. Oh, jadi kau memang memilih mati. Aduh, bagaimana mungkin aku bisa dikalahkan wanita? Apa? Lyodra, kamu hebat banget. Akhirnya aku terpaksa mengeluarkan kemampuan asliku. Berani-beraninya kau mau merampok suamiku. Ampun Nyonya, lepaskan aku dan aku akan memberitahu sebuah informasi penting yang berhubungan dengan keselamatan penduduk desa ini. Kami tidak butuh informasi dari perampok sepertimu. Kuhabisi kau. Tahan dulu Lyodra. Kita dengar dulu apa informasi yang dimaksud orang ini. Sebenarnya aku datang ke desa ini hanya untuk memata-matai. Dalam waktu 3 hari, semua perampok di sekitar wilayah ini akan datang untuk menyerang desa ini. Karena wilayah lain telah mengalami kemarau panjang dan kami telah kehabisan bahan makanan. Apa? Ada apa kami disuruh kumpul di sini? Iya nih, mendingan kami bertani daripada buang-buang waktu kayak gini. Kapan dapat makanan gratisnya? Lo kira ini dapur MBG? Apakah MBG termasuk instrumen? Aduh, kalian disuruh kumpul di sini karena ada mau ngasih tahu sesuatu. Semuanya dengar. Tadi malam ada perampok yang masuk ke rumahku. Tapi untungnya istriku yang hebat berhasil melumpuhkannya. Loh, dari tatonya dia adalah anggota kelompok naga hitam. Itu kan para perampok yang terkenal kejam dan sadis. Woi Adam, nanti gerombolannya bisa marah dan akan menyerang desa kita. Benar. Tapi dia datang ke sini ternyata memang untuk memata-matai desa kita. Karena para perampok itu memang sudah berencana untuk menyerang desa ini. Gawat, kalau gitu kita harus segera mengungsi. Selamatkan nyawa kalian dan keluarga kalian. Loh, kok malah kabur? Justru kita harus melawan dan mempertahankan desa kita. Gimana caranya? Mereka itu para penjahat yang sadis dan biasa berperang. Tenang, aku punya senjata rahasia untuk menghadapi mereka. Kalian lihat saja, aku pasti akan mengalahkan mereka sendirian. Sistem, gue mau undian. Silakan Tuan. Gue butuh senjata yang lebih hebat dari pistol. Tukarkan 2 undian untuk senjata dan sisanya untuk kekuatan fisik. Selamat, Anda mendapatkan senapan Gatling, granat, dan kekuatan fisik 10 kali manusia biasa. Hahaha. Kalau gini ngalahin gerombolan perampok doang mah gampang. Ternyata masih ada yang berani tinggal di desa ini. Aku kira
Semua orang sudah kabur saat mendengar kedatangan kami. Ngapain kabur kalau yang datang cuma tikus busuk kayak kalian? Tajam juga mulutmu orang desa. Asal kau tahu, kami adalah perampok yang tidak pernah gagal. Setiap desa yang kami datangi, pasti akan kami taklukkan. Tapi kali ini kalian sudah salah memilih target. Selama ada aku, kalian tidak akan bisa masuk ke desa ini. Hahaha. Kalau begitu, kau akan menjadi orang pertama yang kami habisi. Aku mau lihat apa yang sebenarnya kau miliki sehingga berani menantang kami. Aku cuma punya benda ini. Hahaha. Dasar manusia purba. Zaman sekarang masih ada orang yang mengandalkan batu untuk berperang. Mau kau apakan batu itu? Dilempar ke kami. Hahaha. Baiklah, kalau itu yang kalian mau. Nih. Kamu nggak apa-apa, Mas? Aku baik-baik aja kok. Dan naga hitam sudah berhasil aku kalahkan. Lihat itu, Mas. Ada yang masih hidup. Kau pikir telah berhasil mengalahkan kami? Tunggu saja. Sebentar lagi, gerombolan kelompok lain masih akan berdatangan. Gawat, Mas. Itu masih ada yang datang lagi. Jadi, kau orang hebat yang bernama Adam itu. Kami adalah kelompok bayangan hitam. Kami akan menghabisi seluruh desa ini. Haryanto, ini benar-benar kau kan? Itu kan Nona Liodra. Nona Liodra, Anda masih hidup? Kenapa kau sekarang jadi perampok, Haryanto? Setelah keluarga Anda dibantai malam itu, kami yang terluka parah terpaksa menyelamatkan diri ke hutan. Dan selama ini kami menjadi perampok untuk bertahan hidup. Kamu kenal mereka, Liodra? Iya, Mas. Dulu mereka adalah pengawal keluargaku. Apa hubungan Anda dengan Adam ini, Nona? Dia adalah suamiku. Dia yang menyelamatkanku. Dan selama ini selalu melindungiku. Apa? Maaf Tuan Adam, kami tidak tahu. Mulai sekarang, aku dan 300 pasukan bayangan hitam akan setia mengabdi kepada Anda dan Nona Liodra. Aku juga akan mengabdi pada Anda, Tuan Adam. Istri-istriku, sepertinya kalian semua harus menceritakan asal-usul kalian kepadaku. Dulu keluargaku adalah saudagar kaya. Tapi suatu hari tiba-tiba tentara Jenderal Arwana datang. Mereka meminta pajak yang sangat tinggi. Dan karena orang tuaku menolak, para tentara itu pun menghabisi seluruh keluargaku. Untungnya aku berhasil kabur. Apa? Jenderal Arwana? Dia juga orang yang telah menghabisi seluruh keluargaku. Ayahku dulunya adalah seorang jenderal. Tapi Arwana telah menuduh ayahku berkhianat dan berpihak pada musuh, sehingga seluruh keluargaku harus dihukum mati. Untungnya Haryanto menyelamatkanku. Dia mengulur waktu dengan melawan semua anak buah Arwana agar aku bisa kabur. Sepertinya kita punya musuh yang sama. Dulu aku juga diculik oleh Arwana, tapi aku sempat melarikan diri. Walaupun akhirnya aku tertangkap oleh tentara kerajaan ini dan dijadikan istri yang dibagikan kepada rakyat. Jadi orang yang telah membuat kalian menderita adalah orang yang sama, Jenderal Arwana. Namanya kayak ikan. Kalian tenang aja. Aku pasti akan membalaskan dendam kalian. Aku berjanji akan menghabisi Jenderal Arwana. Lapor Jenderal. Saya telah berhasil menyelidiki orang yang Anda minta. Dia bernama Adam. Dia tadinya hanya petani miskin di desa. Tapi sekarang dia berhasil mengumpulkan banyak bahan makanan dan mensejahterakan warga di sana. Kalau cuma itu, berarti tidak perlu dikhawatirkan. Masih ada lagi, Jenderal. Saat ini, semua perampok di sekitar desa itu juga telah berhasil dia tundukkan. Aku jadi penasaran. Sehebat apa orang yang bernama Adam itu? Apakah dia bisa kukendalikan? Atau malah dia yang akan menjadi ancaman? Panggil dia datang menemuiku,
Baik, Jenderal. Adam, ada kabar baik. Kabar apa? Ada bagi-bagi istri lagi? Kamu kan udah dapet 3, masih aja minta lagi. Terus kabar baik apa? Kamu dipanggil oleh Jenderal Arwana. Katanya dia kagum sama kehebatan kamu mensejahterakan desa ini. Akhirnya, gak perlu gue nyari, lu muncul sendiri. Baiklah, aku pasti akan ke sana. Apa? Jangan bilang kamu punya tujuan lain, Mas. Rencana yang tadi malam. Jangan mas, terlalu berbahaya. Udah, kalian tenang aja. Aku pasti akan menepati janjiku dan pulang dengan selamat. Terima kasih atas undangannya. Aku penasaran, bagaimana caranya kamu bisa mengubah desa yang kelaparan menjadi sangat makmur? Mungkin itu cuma keberuntunganku saja. Jangan sembunyikan rahasiamu dariku. Aku adalah Jenderal Arwana. Jika kau bersedia membantuku, maka aku akan membiarkanmu dan desamu tetap aman. Tapi, jika sebaliknya, maka aku bisa dengan mudah melenyapkanmu. Bagaimana jika aku yang datang ke sini untuk melenyapkanmu? Hahaha. Bisa apa kau petani kampung? Tempat ini dijaga oleh 500 pasukan. Kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kau berniat membunuhnya dan mengajakku. Tidak. Aku tidak ikut-ikutan dalam hal ini. Arwana, ini adalah hukuman untuk semua kejahatanmu. Kamu benar-benar membunuhnya. Matilah kita. Ada apa ini? Hah, Jenderal? Tadi bandit ini menyerang Jenderal Arwana sampai dia mati. Untungnya aku berhasil mengalahkannya. Bandit sialan. Kalau begitu, berarti Anda telah menghukum orang yang telah membunuh Jenderal Arwana. Anda adalah pahlawan nasional. Nggak sia-sia aku ikut kamu. Sekarang tiap hari aku bisa makan enak. Mas, aku ngidam mangga muda. Kalau aku buah kelapa. Aku mau durian, Mas. Iya, aku ambil dulu ya di kebun. Hehehe, ternyata enak juga hidup di sini.